Perkenalkan, nama lengkap saya Damianus Devester Meko Uran dari program studi Teknik Informatika kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait sistem pakar. Untuk lebih lanjutnya kita menuju ke videonya. Sistem pakar. Yang pertama pengertian. Yang kedua aplikasi. Yang ketiga karakteristik umum. Yang keempat, keuntungan atau kelebihan. Yang kelima, kekurangan atau kelemahan. Yang keenam, konsep dasar sistem pakar. Yang ketujuh, komponen sistem pakar. Yang keenam, arsitektur atau sistem. User interface, interface engine, general knowledge basis, case specific data. Yang pertama, pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari suatu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksud merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh periset program kecerdasan buatan sekitar tahun 1960-an dan 1970-an serta baru diterapkan pada tahun 1980-an. Yang berikut aplikasi sistem pakar. Yang pertama AHP. AHP merupakan salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan serta kriteria yang berada dalam suatu variabel. Teknik analisa program yang digunakan adalah menggunakan variabel untuk dianalisa menjadi bentuk hierarki berdasarkan sebuah urutan. Kemudian akan dibandingkan untuk ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan metrik yang ada guna menentukan nilai pada setiap kriteria maupun variabel yang digunakan. Yang kedua, breadth first search merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system. Pada metode ini menerapkan proses antrian data untuk menyimpan informasi yang telah dianalisa sebelumnya. Selain itu juga dibutuhkan tabel boolean untuk menyimpan informasi ke dalam sebuah sampel sehingga tidak ada informasi yang dikunjungi lebih dari sekali. Yang ketiga, BFS. Metode Best First Search merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan Best First Search yang membuat sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. Yang keempat, DFS atau Depth First Search. Metode DFS juga menerapkan sistem pakar di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graf dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. Yang kelima, penelusuran ke dalam merupakan teknik penalaran yang termasuk dalam sistem pakar yang mana diawali dari proses pencarian fakta, di mana fakta tersebut digunakan untuk menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. Yang keenam, penelusuran ke belakang. Backward chaining merupakan kebalikan dari forward, di mana metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan dimulai dari tahap penarikan kesimpulan pada sebuah titik penalaran. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis sehingga fakta yang ditemukan untuk memberikan valuasi dan penguatan dari hasil kesimpulan. Karakteristik umum sistem pakar. Yang pertama, pada sistem pakar memiliki nilai
kepakaran yang mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu memecahkan masalah dengan memberikan sebuah solusi. Yang kedua, pada domain tertentu sebuah kekhususan dari suatu sistem pakar dalam membidangi suatu disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, sistem pakar memiliki sebuah kemampuan untuk mengolah data yang dapat memiliki ketidakpastian dan mampu juga untuk memberikan sebuah atau semacam pertimbangan, saran, dan juga anjuran sesuai dengan kondisi dari lingkungan tersebut. Yang keempat, dapat dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Yang berikut, keuntungan atau kelebihan sistem pakar. Yang pertama, memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, meningkatkan output dari produktivitas. Yang kelima, meningkatkan kualitas. Yang keenam, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Yang ketujuh, mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya. Yang delapan, memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. Yang sembilan, memiliki reliabilitas. 10, meningkatkan kapabilitas sistem komputer. Kekurangan atau kelemahan sistem pakar. Yang pertama, terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Yang kedua, di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Yang ketiga, hasil tingkat evaluasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Yang berikut konsep dasar sistem pakar. Yang pertama, keahlian. Keahlian bersifat luas dan merupakan penguasaan pengetahuan dalam bidang khusus yang diperoleh dari pelatihan, membaca, atau pengalaman. Contoh bentuk pengetahuan yang termaksud keahlian: teori, fakta, aturan-aturan pada lingkup permasalahan tertentu. Yang kedua, strategi global untuk menyelesaikan masalah. Yang berikut, ahli atau pakar. Seorang ahli adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan atau mempelajari. Yang berikut, ahli atau pakar. Seorang ahli adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Yang berikut, pengalihan atau keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer, kemudian ke masyarakat. Proses ini meliputi 4 bagian, yaitu perolehan pengetahuan atau dari para ahli atau sumber-sumber lain, kayaknya ini salah. Belum. Konsep dasar sistem pakar. Yang pertama, keahlian. Keahlian bersifat luas dan merupakan penguasaan pengetahuan dalam bidang khusus yang diperoleh dari pelatihan, membaca, atau pengalaman. Contoh bentuk pengetahuan yang termasuk keahlian. 2. Yang pertama, teori, fakta, aturan-aturan pada lingkup permasalahan tertentu. Yang berikut,
strategi global untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, ahli atau pakar. Seorang ahli adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Pengalihan atau keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer, kemudian ke masyarakat. Proses ini meliputi 4 bagian, yaitu perolehan pengetahuan dari para ahli atau sumber-sumber lainnya, representasi pengetahuan ke komputer, kesimpulan dari pengetahuan, dan pengalihan pengetahuan ke pengguna. Yang berikut, pengambilan keputusan. Hal yang unik dari sistem pakar adalah kemampuan untuk menjelaskan di mana keahlian tersimpan dalam basis pengetahuan. Kemampuan komputer untuk pengambilan kesimpulan dilakukan oleh komponen yang dikenal dengan mesin interferensi, yaitu meliputi prosedur tentang pemecahan masalah. Yang berikut komponen sistem pakar. Yang pertama, antarmuka pengguna. User interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Informasi yang diterima dari pemakai diubah ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem dan menghasilkan pengetahuan yang dimengerti oleh pemakai. Yang kedua, basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman formulasi dan penyelesaian masalah yang berikut basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman formulasi dan penyelesaian masalah. Komponen ini disusun atas elemen dasar, yaitu fakta. Yang ketiga, mesin interferensi. Yang ketiga, mesin inferensi. Mesin inferensi adalah bagian yang mengandung mekanisme fungsi berpikir dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pakar. Mekanisme ini yang akan menganalisa suatu masalah tertentu dan selanjutnya akan mencari jawaban atau kesimpulan yang terbaik. Mesin inferensi disebut juga otak dari sistem pakar. 4. Memori kerja merupakan bagian dari sistem pakar yang menyimpan fakta-fakta yang diperoleh saat dilakukan proses konsultasi. Fakta-fakta inilah yang nantinya akan diolah oleh mesin inferensi berdasarkan pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk menentukan suatu keputusan pemecahan masalah. Kelima, fasilitas penjelasan. Karena memakai kendala bukanlah ahli dalam bidang tertentu, maka dibuatlah fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan ini penting untuk memberi gambaran mengenai bagaimana jalannya penalaran sehingga dihasilkan suatu keputusan. Yang keenam, fasilitas akuisisi pengetahuan. Fasilitas akuisisi pengetahuan ini penting agar pengetahuan yang dapat ditambahkan kapan saja ketika pengetahuan baru diperoleh atau saat pengetahuan yang sudah ada tidak berlaku lagi. Yang berikut arsitektur sistem, yaitu user interface, interface engine, general knowledge basis, specific data. Yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge basis. Basis pengetahuan berisi pengetahuan dalam menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan ini juga berisi tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan pengetahuan tersebut. Dalam proses ini,
Pengetahuan dipresentasikan menjadi basis pengetahuan dan basis aturan selanjutnya dikodekan, dikumpulkan, dan dibentuk secara sistematik. Ada beberapa cara mempresentasikan data menjadi basis pengetahuan, yaitu dalam bentuk atribut, aturan-aturan, jaringan semantik, frame, dan logika. Ada dua elemen utama basis pengetahuan, yaitu yang pertama, fakta merupakan situasi atau teori informasi yang terkait. Yang kedua, heuristik khusus atau rule yang secara langsung menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pada penalaran basis aturan, pengetahuan dipresentasikan dengan menggunakan aturan berbentuk if then. Untuk ini digunakan apabila memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu dan si pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Apabila ditemukan pengetahuan baru yang harus diinputkan atau diedit, maka keseluruhan program harus diubah dan memerlukan banyak waktu untuk penelusuran kembali listing program. Maka pembuatan sistem pakar dengan beberapa knowledge basis perlu diperhatikan bagaimana penyimpanan yang tepat sehingga tabel data untuk penyimpanan knowledge tersebut dapat terorganisasi dengan baik bagi beberapa knowledge. Yang kedua, mesin inferensi. Inferensi merupakan proses yang digunakan sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan dengan suatu modul yang disebut dengan mesin inferensi. Fungsi inferensi engine adalah yang pertama, memberikan pertanyaan kepada user. Yang kedua, menambah jawaban pada working memory. Yang ketiga, menambah fakta baru dari suatu rule. Yang keempat, menambah fakta baru tersebut pada working memory. Yang kelima, mencocokkan fakta pada working memory dengan rule. Secara umum dalam inferensi, penalaran maju atau aturan akan diuji satu persatu dalam urutan tertentu. Saat tiap aturan diuji, sistem akan mengevaluasi apakah kondisi benar atau salah. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji hipotesis. Forward chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan kemudian konklusi dengan diperoleh. Pada sistem pakar umumnya, metode penalaran atau mesin inferensi tersebut diimplementasikan dalam bentuk baris-baris coding dalam bahasa pemrograman tertentu. Maka sudah dapat diperkirakan bahwa sistem pakar dengan beberapa knowledge hanya dapat diisi beberapa kepakaran yang memiliki teknik inferensi yang sama dan memiliki struktur knowledge basis yang sama. Yang ketiga, working memory. Working memory merupakan bagian dari sistem pakar yang digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk keputusan sementara. Bagian ini berisi fakta-fakta permasalahan yang ditemukan dalam suatu proses. Fakta-fakta ini berasal dari konsultasi. Struktur working memory akan mengikuti alur inferensi sistem pakar tersebut. Yang keempat, user interface. Bagian ini merupakan suatu mekanisme atau media komunikasi antar pemakai atau user dengan program. Bagian ini juga menyediakan dan memberikan fasilitas informasi dan beberapa keterangan yang mengarah pada penelusuran masalah sampai ditemukan solusi.
Baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya terkait sistem pakar. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.